Dunia balap Moto3 mendarat geger setelah muncul bocoran dari dalam garasi tim yang menyebutkan bahwa Max Quiles, sang talenta emas Eropa, secara mengejutkan meminta bosnya untuk segera mengamankan kontrak jangka panjang bagi Veda Ega Pratama. Bukan tanpa alasan, Quiles dikabarkan mulai kena mental setelah melihat data telemetri yang menunjukkan konsistensi luar biasa Veda meskipun menggunakan ban yang sudah aus. Bahkan, legenda MotoGP Jorge Lorenzo sampai melongo melihat teknik pengereman ekstrim pemuda asal Gunung Kidul ini yang dianggap setara dengan pembalap kelas berat. Apakah ini tanda bahwa dominasi rider Eropa akan segera berakhir di tangan monster baru dari Indonesia? Mari kita bedah drama di balik layar yang melibatkan intrik politik dan pengakuan tulus para pesaing Veda Ega. Laporan eksklusif dari jantung kompetisi Moto3 mengungkapkan adanya ketegangan yang sangat tidak biasa di dalam garasi tim. Max Quiles, yang selama ini dipuja sebagai masa depan balap Eropa, dikabarkan telah melakukan pertemuan tertutup dengan manajemen timnya. Informasi yang bocor menyebutkan bahwa Quiles secara terbuka mendesak bos tim untuk segera memagari Veda Ega Pratama dengan kontrak jangka panjang. Ini bukanlah sekedar bentuk pujian antar rekan setim, melainkan sebuah pengakuan jujur atas ancaman eksistensial yang dibawa oleh pembalap muda Indonesia tersebut. Quiles menyadari sepenuhnya bahwa membiarkan Veda bergabung dengan tim rival adalah kesalahan strategis fatal yang bisa menghancurkan dominasinya sendiri. Ketakutan ini muncul setelah ia melihat langsung bagaimana Veda terus meroket tajam di setiap seri balapan musim 2026 yang penuh tekanan tinggi. Bukan hanya rival di lintasan yang dibuat pusing, namun legenda MotoGP Jorge Lorenzo pun tertangkap kamera memberikan perhatian yang sangat intens terhadap performa Veda Ega. Lorenzo, yang selama ini dikenal dengan gaya balap presisi seperti robot, menyatakan kekaguman mendalam atas cara Veda mengendalikan motornya. Secara khusus, Lorenzo menyoroti kemampuan Veda dalam melakukan pengereman yang sangat dalam tanpa kehilangan sedikit pun stabilitas pada ban depan. Ini adalah teknik tingkat tinggi yang biasanya hanya mampu dikuasai oleh pembalap veteran di kelas utama MotoGP. Komentar Lorenzo ini langsung menjadi tajuk utama di berbagai media motorsport Spanyol karena jarang sekali seorang legenda sekelasnya memberikan pujian setinggi langit untuk pembalap debutan dari luar benua Eropa. Veda benar-benar telah mencuri perhatian dunia lewat aksi jeniusnya. Mengapa seorang Max Quiles sampai harus mendesak manajemennya demi mempertahankan Veda? Jawabannya tersimpan rapat dalam data telemetri yang mereka bagikan di garasi tim. Kabarnya, Quiles merasa sangat frustasi karena meskipun ia sudah memacu motornya hingga batas maksimal yang sangat berbahaya, Veda masih sanggup mencatatkan waktu lap yang jauh lebih konsisten, bahkan dengan kondisi ban yang sudah mulai aus. Quiles tidak lagi melihat Veda sebagai pembalap pendukung atau sekedar wingman yang membantu strateginya, melainkan sebagai sosok monster yang siap menerkam posisinya sebagai pembalap utama kapan saja. Diplomasi di balik layar ini menjadi bukti nyata bahwa di mata para pembalap Eropa, Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar tamu biasa, melainkan ancaman nyata yang mampu mengubah peta kekuatan global motorsport dalam waktu yang sangat singkat. Quiles ingin memastikan bahwa Veda tetap berada di bawah kendali tim yang sama, agar ia bisa terus memantau setiap rahasia kecepatan pemuda asal Gunung Kidul tersebut sebelum semuanya terlambat. Salah satu poin krusial yang membuat para pakar motorsport terheran-heran adalah kemampuan luar biasa Veda dalam mengelola degradasi ban di kelas Moto3 yang sangat agresif. Biasanya, ban para pembalap akan terkuras habis di 5 lap terakhir balapan yang krusial. Namun, Veda justru seringkali mencatatkan waktu tercepatnya di fase penutup balapan tersebut. Hal ini menunjukkan kematangan mental yang sangat luar biasa bagi pembalap seusianya yang baru saja debut. Ia tidak terburu-buru melakukan manuver yang berisiko di awal, melainkan secara cerdik menabung performa mesin dan ban untuk melancarkan serangan balik yang sangat mematikan di akhir sesi. Teknik menabung ban dan tenaga yang diperlihatkan Veda Ega mengingatkan banyak pengamat balap pada gaya legendaris Valentino Rossi di masa jayanya. Inilah alasan utama mengapa Quiles merasa sangat tertekan di setiap balapan. Dia tahu betul bahwa seberapapun jauhnya ia memimpin di awal, bayang-bayang Veda akan selalu mengintai di belakangnya dan siap menyalip dengan telak tepat di tikungan terakhir saat grip ban miliknya sudah mulai habis total. Ketegangan antara dua talenta besar dalam satu tim ini seringkali berujung pada pecahnya keharmonisan di dalam garasi. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa suasana internal tim mulai mendingin karena persaingan yang sangat sengit ini. Mekanik Veda dan mekanik Quiles kini terlibat dalam adu gengsi untuk membuktikan siapa yang paling mampu memberikan setup motor terbaik bagi pembalap mereka masing-masing.
Bos tim saat ini berada dalam posisi yang sangat sulit dan dilematis di tengah persaingan kedua pembalapnya. Di satu sisi, mereka harus menjaga ego Max Quiles yang merupakan produk asli akademi balap mereka sendiri. Namun di sisi lain, mereka tidak bisa menutup mata terhadap fakta objektif bahwa Veda memiliki nilai komersial dan prestasi yang jauh lebih menjanjikan untuk masa depan tim. Jika pihak manajemen salah langkah dalam menangani ego kedua pembalap berbakat ini, tim bisa hancur dari dalam tepat saat mereka sedang berada di puncak klasemen sementara. Ini adalah drama klasik dua matahari dalam satu tim yang kini melanda kubu mereka dengan sangat hebat. Dampak dari performa gemilang Veda tidak hanya terasa di lintasan balap saja, tetapi juga mulai merambah pada nilai pasar dan daya tarik ekonomi kelas Moto3 secara keseluruhan di mata dunia. Sponsor-sponsor besar mulai melirik potensi raksasa yang dibawa oleh Veda Ega Pratama sebagai ikon balap baru dari benua Asia. Hal inilah yang kabarnya membuat bos tim Quiles sangat bersemangat, namun juga sekaligus merasa waspada. Mereka sadar betul bahwa nilai kontrak Veda akan melonjak berkali-kali lipat pada akhir musim nanti, seiring dengan prestasi yang diraihnya. Quiles, yang menyadari pergeseran kekuatan ekonomi dan prestasi ini, mencoba bermain aman dengan memberikan rekomendasi rekrutmen agar ia tetap memiliki akses penuh pada data teknis Veda. Ia sangat tidak ingin melihat Veda pindah ke tim pabrikan pesaing seperti KTM atau Honda dengan status pembalap utama yang didukung penuh oleh sponsor raksasa asal Indonesia. Ini adalah langkah catur politik yang sangat cerdas dari seorang Quiles untuk mengamankan karirnya sendiri. Banyak kritikus awalnya meragukan kemampuan Veda karena ia dianggap hanya jago di sirkuit-sirkuit Asia yang karakternya sudah sangat ia kenali sejak kecil. Namun hasil gemilang di beberapa sirkuit teknis Eropa seperti Jerez dan Portimao telah membuktikan bahwa kemampuan adaptasi Veda adalah yang tercepat di kelasnya. Ia hanya membutuhkan satu sesi latihan bebas saja untuk benar-benar memahami titik pengereman dan efek yang paling efektif di lintasan baru. Kecepatan belajar yang instan inilah yang membuat Jorge Lorenzo sampai geleng-geleng kepala karena terheran-heran. Lorenzo menyebut bahwa Veda memiliki komputer di dalam kepalanya yang mampu memproses data lintasan dengan sangat cepat. Keunggulan intelektual dalam membalap inilah yang membedakan Veda dengan pembalap muda lainnya yang biasanya hanya mengandalkan nyali besar tanpa strategi. Manajemen tim kabarnya mulai menyusun draft kontrak baru yang sangat menggiurkan untuk Veda Ega Pratama sebagai respon atas situasi ini. Mereka sadar bahwa aset yang mereka miliki saat ini adalah permata yang sangat dicari oleh semua tim di paddock. Namun, mereka juga harus melangkah dengan sangat hati-hati agar tidak menyinggung perasaan Quiles yang sudah lebih dulu bergabung dengan tim tersebut. Ada rencana untuk menjadikan mereka sebagai duet maut untuk musim-musim mendatang dengan dukungan teknis yang sepenuhnya setara. Langkah ini diambil untuk meredam spekulasi panas bahwa Veda akan dibajak oleh tim lain di pertengahan musim balap. Dengan adanya pujian dari tokoh sebesar Lorenzo, harga tawar Veda kini berada di atas angin, dan manajemen harus bersiap merogoh kocek lebih dalam demi mempertahankan talenta ajaib ini. Keberhasilan Veda merebut hati rival seperti Quiles dan legenda seperti Lorenzo memberikan pesan kuat kepada dunia bahwa pembalap Asia bukan lagi sekadar penggembira di kelas dunia. Veda telah membuka pintu bagi standar baru bahwa pembalap dari Asia bisa memiliki teknik yang setara, bahkan lebih baik dari didikan Akademi Eropa. Hal ini menciptakan pergeseran paradigma besar di pedok, di mana tim-tim kini mulai mengirimkan pemandu bakat mereka ke ajang balap di Asia untuk mencari the next Veda Ega. Prestasi ini bukan hanya soal kemenangan individu, melainkan soal harga diri sebuah bangsa di kancah internasional. Veda telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan talenta murni, pemuda dari daerah pun bisa mengguncang panggung dunia dan memaksa lawan yang paling tangguh untuk memberikan hormat.